Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mu'min wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-siddiqul wa'il amin. Amma ba'd. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita yang kita muliakan, yang kita sayangi, dan yang kita cintai, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh para sahabat-sahabatnya, dan beserta seluruh pengikut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipilih Allah dan diringankan langkah kaki kita untuk menuju dan menghadiri majelis ilmu pada malam hari ini. Semoga Allah selalu memberikan istiqomah kepada kita untuk berjalan di atas petunjuknya dan selalu di dalam bimbingannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar Bapak Ibu dan adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu di dalam keadaan sehat walafiat, sehat zahir maupun sehat batin, ya. Mudah-mudahan kita juga tergolong daripada orang-orang yang beruntung, yang di setiap harinya kita selalu ingin memperbaiki taubat diri, ingin memperbaiki amal ibadah kita, ingin memperbaiki dan memperbanyak bekal kita untuk menuju ke akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Karena sungguh disayangkan, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dikatakan merugi, ya, dimana orang yang merugi ini tidak merasa menyesal apabila dia tidak semakin baik taubatnya, tidak semakin baik ibadahnya, dan tidak semakin banyak amal kebaikannya, dan tidak merasa rugi bila tertinggal suatu hal yang nilainya ibadah di dalam kesehariannya. Ini dikatakan orang-orang yang merugi, karena orang yang seperti ini mereka dalam keadaan hati yang dalam keadaan gelap, dikatakan mati dan dikatakan keras hati, tidak mampu masuk yang namanya hidayah. Ya, alhamdulillah, terima kasih kita semua yang berada di majelis secara offline ataupun online dimanapun berada. Artinya kita diberikan
kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipilih, kita dikehendaki untuk menjadi yang terbaik di antara banyaknya umat yang mungkin pada malam hari ini sedang lalai atau sedang lupa. Ya. Alhamdulillah. Pada malam hari ini terakhir ya Bapak Ibu kajian kita. Terakhir ya. Berapa kali, berapa sesi kita membahas maulid ini? 3 kali. Ini yang terakhir ya. Kami harapkan yang terakhir ini ringkasan daripada kajian yang pertama dan yang kedua. Dengan harapan apa Bapak Ibu? Ketika datang maulid Rabiul Awal, selain kita bergembira, selain kita bahagia, selain kita bersukaria, hendaknya, harapannya kita pun mendapatkan oleh-olehnya. Nah, kayak gitu nggih. Oleh-olehnya apa? Ilmu yang bermanfaat untuk kita dunia wal akhirat, seperti itu. Jadi kita gembira, pulang dapat keberkahan, dapat bekalnya. Itu yang kita harapkan, ya. Jadi pada malam hari ini terakhir kita mengkaji maulid ya, secara keseluruhan supaya kita mampu mengambil hikmah daripada momen atau waktu kelahiran junjungan Nabi yang paling mulia, Nabi yang paling sempurna, Nabi yang dikatakan Habibullah, kekasih daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Baik, yang pertama hikmah yang mampu kita ambil hendaknya di dalam bulan Maulid kita mampu mengenal Allah melalui jalan mengenal diri atau ma'rifatullah. Karena apa? Karena Rasul dilahirkan, dijadikan nabi, ya. Salah satunya ialah mengenalkan Tuhan kepada umatnya supaya benar di dalam bertauhid, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena tanpa mengenal Allah, semua ibadah kita Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya, walaupun benar di dalam syariatnya, rukunnya, fikih, nahwu, sorobnya, semuanya benar, tetapi ketika belum mengenal Tuhannya, semua ibadah dikatakan gugur atau sia-sia di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kenapa Rasul diberi tugas yang pertama mengenalkan Tuhan, supaya menghindari yang namanya kesyirikan di dalam ibadah Bapak Ibu. Karena sebelum kita sholat, kita diwajibkan bersyahadat. Nah, bersyahadat ini kan menyaksikan. Sebelum ibadah, saksikan dahulu siapa yang engkau sembah. Ya kan seperti itu. Kalau belum makrifah, artinya sahadahnya dikatakan sahadah palsu. Dikatakan palsu, dia menyatakan, menjahirkan, melafazkan asyhadu alla ilaha illallah, tetapi masih banyak ilah di dalam qalbunya, bukan Allah. Nah, ini yang bahaya. Dan yang paling halus ilahnya ialah keakuan diri. Mengakui adanya wujud dirinya sendiri. Ini yang berbahaya.
Bapak Ibu, nggih. Walaupun secara syariat diterima, tetapi ketika kita yang merasa bisa sholat, nah ini sering saya sampaikan, ini hati-hati. Ketika kita merasa bisa, artinya kita menjalankan sholat itu dengan membawa najis batin, Bapak Ibu. Najis zahir bisa dibersihkan, najis zahir bisa dibersihkan dengan wudhu, dengan membasuh pakai tanah seperti itu. Kalau najis batin ini yang susah diprediksi, susah dikenali dan susah dibersihkan ketika kita tidak mengetahui ilmunya seperti itu. Ilmunya selain mengenal diri, selanjutnya kita akan mengenal Tuhan kita, dengan harapan setelah mengenal Tuhan yang zahir melalui nurullahnya kepada nur Muhammadnya, lalu kepada batang tubuh dan ruh melalui zat dan sifat harapannya kita paham, Bapak Ibu. Jasad bisa berdiri karena niat usolli. Yang mengusollikan itu kan qalbu memerintah jasad. Qalbu diperintah ruhani. Sebenar-benarnya ruh itu ialah nur daripada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ketika kita sudah syahadat dengan benar, maka sholat kita akan mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Tetapi, pada kenyataannya kebanyakan sholatnya umat ini belum mampu mencegah kepada hamba itu jauh daripada keburukan, tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemarin sudah saya jabarkan, jika orang sholat tapi belum mengenal Tuhannya, dia sholat tapi dia juga masih mampu menjalankan maksiat. Sholat rajin, maksiat rutin. Nah, seperti itu. Sholatnya rajin, maksiat rutin. Sholawat rajin, menggibahnya rajin. Nah, kan seperti itu. Sholatnya rajin, tapi sifat akhlak di dalam dirinya, kalbunya masih liar, belum mampu dikendalikan. Berarti belum kenal Allah. Oleh sebab itulah tauhid ini sebujurannya sebenarnya lah ilmu dasar, ilmunya anak TK, Bapak Ibu. Orang awam yang belum paham dikira ini ilmu tinggi. Kalau belajar tidak hati-hati bisa gila lah, gitu loh. Karena hanya mendengar, belum duduk dan mendengarkan sendiri. Bagaimana bisa gila? Wong kita ini disehatkan akal pikiran kita, gitu loh. Bisa gila dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, memang bisa. Karena apa? Semakin kenal, semakin cinta. Semakin cinta yang ada hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nikmat rasanya, tidak mau pisah dengan kekasihnya. Kan gitu. Ya, kebanyakan umat ini rajin sholat tapi takut meninggal. Takut pulang itu takut. Sholat rajin tapi takut. Artinya belum kena. Karena kalau sudah mengenal, yang datang siapa, yang pulang juga siapa. Maka nanti di akhir kehidupan
Ini yang menentukan. Barang siapa yang di akhir kehidupannya, yang dicintainya, itulah yang akan disebutnya. Oleh sebab itu hati-hati Bapak Ibu. Ya. Orang tuh kalau cintanya sama anaknya terus, ketika mau meninggal yang dicari anaknya. Kalau selama hidup yang dicintai harta bendanya, ketika mau meninggal yang ada di pikirannya hanya harta bendanya. Seperti itu. Hati-hati. Oleh sebab itu jangan menunda-nunda. Segala hal sesuatu itu yang baik. Yang baik apa? Mempersiapkan kepulangan kita secara husnul khotimah. Kalau tidak sekarang kapan? Dilatih kolbu ini untuk mencintai. Mencintai siapa? Mencintai dirinya yang punya. Melalui apa? Melalui mulut mewiridkan, kolbu menzikirkan, hadir hati, ingat. Seperti itu. Seujud, senyawa, serahasia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bukan Tuhan. Kita tidak mengaku menjadi Allah. Tapi kita menyatakan. Itulah. La ilaha. Nah, tiada yang nyata kepada batang tubuhku, wujudku, melainkan hanya Allah. Illallah, 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 la ilaha illallah. Berarti itu yang kita sayangi, itu yang kita cintai. Berarti kalau pulang ya itu yang kita sebut. Ketika terakhir yang kita nyatakan, Allah, aku tiada, yang ada hanya pulang Bapak Ibu. Napas masuk bukan keluar. Ya ini diingat. Kalau keluar berpisah jasad dengan ruh, maka akan hancur lebur. Bagaimana bisa napas tidak keluar Pak? Ya mengikuti dengan amal ibadah kita. Selama kita hidup, kita tidak pernah berlatih, tidak mungkin kita akan menjadi terlatih. Nah itulah. Jangan kita ini maunya simple atau instan. Instan. Seperti mie yang kita masak setiap hari. Karena sekarang kan serba instan ya Bapak Ibu ya. Maunya kita instan, semua belajar juga instan. Nah, harus berlatih. Seorang tentara saja mahir menembak tepat pada sasarannya karena setiap hari berlatih. Seperti itu. Jadi dengan adanya maulid, kita bergembira, kita berterima kasih kepada Nabi kita. Caranya berterima kasih itu kita mampu mengambil hikmah daripada Rasul dihadirkan Tuhan. Melalui kehadirannya mengajarkan umat manusia mengenal Tuhannya. Berarti kalau kita cinta Rasul, kita harus juga kenal Tuhan kita. Kalau kita buta mata hati kita selagi hidup, tambahnya nanti di akhirat tambah buta lagi Bapak Ibu. Dikatakan bahwa syahadat itu kan kemarin sudah dijelaskan. Yang pertama dikatakan ruh di dalam diri kita. Asyhadu alla ilaha illallah. Yang ada di dalam diri kita, yang dikatakan Allah itu ialah ruh. Dikatakan zat. Wa ashadu anna Muhammad, inilah dikatakan Rasul.
bertempat di batang tubuh. Artinya ketika syahadat kita menyaksikan ini orangnya, tapi ketika sudah tahu, contoh Bapak Ibu, kalau ada nama pasti ada wujudnya, seperti itu, Bapak Ibu. Kalau ini namanya gelas, ada wujudnya, Bapak Ibu. Kalau ada namanya Allah, pasti ada wujudnya, kan sudah jelas diterangkan Bapak Ibu kemarin, bahwa nyatanya ini loh orangnya, tapi jangan ditunjuk, jangan disebut. Kenapa di majelis ditunjuk dan disebut? Untuk memudahkan pemahaman. Kalau kada ditunjuk, kada disebut, kada paham. Selepas pulang dari majelis, amalannya seperti apa Bapak Ibu? Kalau sudah paham, diam. Setelah diam, bagaimana? Hanya kita mengesahkan setiap detik dengan Allah melalui rasa. Itulah dikatakan daimun, yang berkekalan kolbu kita. Nah, seperti itu loh Bapak Ibu. Ya, ini yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Orang kalau sudah berani syahadat, berani sholat, dia berani menjauhi semua larangan dari Tuhannya. Karena dia tunduk, patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebanyakan sekarang kan menyelewengkan kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada kita. Seperti itu. Makanya kemarin saya bilang, ya inilah kita harus rajin belajar lagi. Kenapa? Orang yang sudah sholat tapi masih maksiat. Maksiat yang terhalus apa Bapak Ibu? Merasa ada di diri. Merasa ada diri sudah maksiat. Maksiat apa? Maksiat batiniyah. Itu yang rugi siapa? Diri kita sendiri. Kita kotori dengan syirik khafi yang tersembunyi. Merasa ada diri aja sudah dosa Bapak Ibu. Kan kebanyakan seperti itu. Wah, orang itu kalau ndak ada saya, ndak selamat. Nah, ini termasuk syirik kopi. Ini kalau tidak saya tanda tangani, nggak naik jabatan loh orang. Nah, kadang-kadang orang-orang kantor seperti itu. Ini kalau kemarin tidak ada saya, tidak bisa lolos ini bisnisnya. Nah, akunya pulang. Syirik. Ketika syirik apa Bapak Ibu? Kalau badan terkena syirik tidak bisa berpulang dengan selamat. Ini diingat, makanya harus berhati-hati. Ketika kita belajar, tujuannya ialah membangunkan kesadaran diri. Nah, ini yang pertama tadi sudah paham, kenapa kita harus mampu mengenal Allah, supaya seluruh ibadah kita yang pertama diterima di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu. Karena apa? Kebanyakan orang Islam hanya KTP-nya saja, tidak menjamin KTP Islam dia beriman. Seperti itu loh Bapak Ibu. Banyak kalau Bapak Ibu emang KTP-nya Islam, tapi imannya ndak tahu kemana. Seperti itu. Seperti itu. Karena ketika orang beriman, ciri-cirinya dia tunduk, taat, patuh kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Tidak mau kompromi. Umpamanya ini nggak ada duit, istirahat judi online-nya. Nanti kalau ada rezeki, mulai lagi lah sedikit-sedikit, siapa tahu gol. Berarti masih menawar-nawar judi online. Apalagi Bapak Ibu. Ini ciri-ciri orang bertakwa, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu gunanya kita mengenal Allah agar kita pun terjaga daripada seluruh maksiat. Okay. Lalu yang kedua, di momen kelahiran Nabi, kita harus mampu mengembalikan kesadaran jati diri. Jati diri kita siapa, Bapak Ibu? Muhammad Rasulullah. Tapi hati-hati, jangan salah pemahaman. Kita bukan mengaku menjadi nabi. Ya, tolong dipahami pelan-pelan kalimat ini. Muhammad Rasulullah ini kajian secara hakikat. Yang dikatakan Muhammad Rasulullah ialah Nur Muhammad itu tadi, Bapak Ibu. Itulah yang diutus kepada rohani kita nyata ke batang tubuh supaya diemban, supaya dijaga kebersihannya. Bukankah Muhammad itu sifat-sifat yang terpuji loh Bapak Ibu? Kita itu diutus Tuhan hadir di dunia untuk diuji keimanannya, seperti itu. Makanya saya katakan kemarin, seseorang yang mempunyai status tolabul ilmi, dia dikatakan murid atau jamaah, insya Allah ketika berpulang ke rahmatullah, asal statusnya masih tolabul ilmi, Allah jamin kepulangannya ini disertai husnul khotimah. Kenapa? Karena dia berpulang saat dia berjuang jihad bi nafsi. Paham Bapak Ibu? Makanya perlu kita koreksi lagi bagaimana kita ini dikatakan tolabul ilmi. Kita penuntut ilmu, sedang kita setiap hari ini tidak memerangi keburukan-keburukan yang ada di dalam diri kita. Bukankah tolabul ilmi itu tadi dikatakan jihad? Dia sedang jihad setiap hari. Jihad binaf. Memerangi keburukan yang ada di dalam nafsunya itu sendiri. Ini perlu dipertanyakan. Kalau ada seorang penuntut ilmu tapi dia santai-santai gitu lah. Ada kesempatan maksiat, dia maksiat. Merasa tidak diawasi Tuhan, dia santai. Nah, maksiat apa tadi? Yang terendah, merasa ada di diri. Yang kedua, merasa tidak berdosa ketika meninggalkan kewajiban sholat 5 waktunya. Tidak merasa berdosa ini. Berarti kan itu tanda hati yang mengeras. Hati itu kalau mengeras dikatakan hati yang mati. Nah itu tadi. Paham Bapak Ibu? Oleh sebab itu, ketika kita mampu menyadari jati diri, oh kita ini utusan yang dikatakan nur, cahaya dari Nur Muhammad yang sifatnya terpuji, maka kita harus menjaga keterpujian sifat-sifat itu yang ada di dalam batang tubuh kita. Tidak boleh melakukan hal-hal sesuatu yang tidak terpuji. Contoh. Biasanya orang ini kalau tidak mau merenung, berpikir sebelum berbicara, biasanya orang itu mudah menjas orang, menghakimi orang, mengkafirkan orang, menyalah-nyalahkan orang, memburuk-burukan orang. Biasanya orang yang seperti ini lisannya mudah mengatakan yang tidak baik kepada orang. Dia jarang untuk berpikir, merenung, tapakur Bapak Ibu. Bukankah dirinya itu pancaran daripada Nur Muhammad, nur yang terpuji sifat-sifatnya. Nah, kalau kita menjelekkan orang,
Lalu di mana pancaran keterpujian yang Allah titipkan ke dalam diri kita? Ini loh Bapak Ibu, Muhammad yang dikatakan Rasulullah, diutus untuk menjadikan rahmatan lil alamin, sedang untuk menjaga dirinya sendiri daripada kobaran api neraka dia tidak mampu Bapak Ibu. Nah, ini perlu direnungkan, ya. Kita ini tolabul ilmi tapi kita belum mampu. Nah, itu tadi. Menjauhkan diri dari sifat-sifat yang tercela. Untuk diri kita sendiri dulu. Kerugian untuk diri kita. Ya. Contoh. Ya, ketika ada orang di sekeliling kita, entah itu keluarga, sahabat, teman kerja, ketika ada masalah, ketika ada keburukan, kita sebisa mungkin jangan sampai ikut mengadili, ikut buruk sangka kepada orang. Okay? Karena buruk sangka yang kita lontarkan kepada orang tersebut akan kembali kepada diri kita sendiri. Kita harusnya khawatir, takut kepada Tuhan yang selama ini menutupi keburukan kita di hadapan manusia. Jangankan sampean, saya aja punya keburukan. Tidak ada orang yang bersih dan suci. Tapi karena apa? Karena apa? Kita tidak terlihat buruk, tidak terlihat seperti hewan. Kenapa? Karena Allah masih sayang kita. Mungkin kalau di hadapan para wali-waliullah itu Bapak Ibu, yang pandangan matanya kasap, sudah tidak mampu tertutup, sudah tidak terhijab, saking cintanya, dekatnya sama Allah dan Rasulnya, kita ini mungkin tubuhnya manusia, tapi kepalanya mungkin ada yang hewan-hewan ternak, ya? Ada yang seperti kerbau, kambing, ya? Ada yang seperti kera. Itu menunjukkan sifat-sifat yang dominan. Dominan itu apa? Yang sering kita ikuti di dalam kalbu kita. Tapi kita kan harusnya sering tafakur. Tuhan aja menutupi keburukan kita, kenapa kita membuka aib saudara kita? Nah, belajar ilmu tauhid, belajar menutupi aib orang lain. Ya, nanti saya jelaskan kenapa. Seperti itu ya. Harus mampu mengembalikan kesadaran jati diri agar mampu mengendalikan diri, mengembalikan harkat martabat derajat kita sebagai manusia. Orang kalau nggak ngerti jati diri, dia semaunya Bapak Ibu. Kemarin saya katakan, ketika dia sendiri, disitulah terlihat sifat keaslian kita. Biasanya orang itu kalau di keramaian, dia terlihat baik, terlihat alim, karena takut terlihat keburukannya. Tapi ketika di keheningan malam, dia sendirian, pegang HP, tidak tahu nih kemana-mana ini. Nah, itu yang menjadi tolak ukurnya. Itu aja. Ketika dia sendiri, apakah dia merasa kesepian? Apakah dia merasa mempunyai kesempatan? Atau dia asik dengan Tuhannya? Ketika sendirian, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia kan nyaman tuh Bapak Ibu. Ini untuk renungan loh ya. Kita gembira Rasulullah dilahirkan, kita harus menggembirakan Rasulullah. Caranya mengikuti apa yang Rasul ajarkan. Seperti itu loh Bapak Ibu maksudnya. Okay? Lalu yang ketiga, hikmah yang harus kita ambil dari kelahiran junjungan Nabi besar yang kita cintai, ialah kita harus termotivasi untuk kembali menghidupkan atau membersihkan kolbu kita.
Jalannya dengan zikir. Bapak Ibu, bagaimana masih ingat ya cerita ayam dan kandang. Bagaimana biasanya ayam ini jam 6 sudah masuk kandang, tapi ini jam 6 sampai setengah 7 nggak berani masuk kandang. Kenapa? Karena di dalam kandang ada ularnya. Caranya supaya ayamnya masuk, ularnya harus dikeluarkan. Betul Bapak Ibu? Supaya merasa aman masuk ayam tadi ke dalam kandangnya. Ya, seperti itu kalbu kita Bapak Ibu. Kita harus termotivasi. Seperti itu loh. Bagaimana kita ini dapat membersihkan hati kita sedang ular masih banyak bersarang di kalbu kita. Mengeluarkannya bagaimana Bapak Ibu? Dengan zikir. Zikir ini harus dilatih. Bukan kita sekedar paham, pulang tidak dijalankan, tidak terasa. Ibarat jamu ini kan bukan hanya dilihat lalu kita sehat Bapak Ibu. Harus diminum, betul. Dirasakan supaya khasiatnya kita dapatkan. Zikir ya seperti itu. Harus kita latih, ya, harus kita paksa. Karena tubuh ini sifatnya malas ibadah Bapak Ibu. Tubuh ini malas ibadah. Coba kalau tengah malam itu, sepertiga malam. Kalau Bapak Ibu bangun tidur hanya buang air kecil, tidak wudhu, itu pasti tidur lagi kebanyakan. Coba kalau habis buang air kecil lalu ambil air wudhu langsung, nah hilang ngantuknya. Ya. Setelah wudhu apalagi kalau laki-laki ngopi. Setelah itu baru tahajud. Setelah tahajud ya sholat taubat, lalu nikmati sepertiga malam dengan zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nyaman Bapak Ibu, nikmat Bapak Ibu. Makanya para sahabat Rasul itu ketika sholat badannya tertembus panah pun tidak terasa. Nikmatnya betul-betul mendarah daging. Karena ketika ada waktu luang selalu kita pakai untuk zikir. Caranya bagaimana Pak? Setelah sholat dilisankan. Setelah habis sholat dimasukkan ke dalam kolbu melalui zikir torekoh. Tetap kalimatnya la ilaha illallah, tapi diambil Allahnya saja. Seperti itu. Jadi kolbu ini sambil bekerja bisa kita, sambil bawa motor bisa. Kolbu kan selalu mampu untuk zikir. Yang tidak mampu karena kita tidak mau. Kita mengikuti rasa kemalasan tubuh. Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Terus dibakar. Artinya apa? Dihidupkan hati. Dibersihkan sifat-sifat yang liar di dalam kalbu kita. Itu. Pindah lagi ke zikir nafas, hanya merasakan. Jangan disebut. Sebut itu untuk pertama supaya kita paham, oh nafas ini zikirnya, oh Allah. Setelah itu rasakan. Setelah rasakan, jangan mencari-cari. Jangan mencari rasanya. Siapa rasa ialah nur. Siapa nur ialah dia. Yang dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala sudah nyata ke batang tubuh ini. Jadi ketika sholatul daim nggak usah mencari-cari rasanya seperti apa. Ketika kita mencari maka tidak akan sampai. Berarti sudah tidak bersih, tidak suci. Merasakan tugasnya kan hanya merasa. Duduk diam sebisa mungkin, tulang ekor punggung ini tidak boleh bengkok gitu loh, gini tidak boleh, usahakan lurus seperti huruf alif, gini ya. Merasakan saja Bapak Ibu,
Nah, jadi kita masuk di dalam yang namanya ruang kesucian atau dikatakan ruang keheningan. Dirasakan saja. Karena ketika kita masuk dalam ruang keheningan, kesucian, kita sudah esa dengan Dia. Seperti itu. Kita esa. Itulah yang dikatakan daim. Jangan mencari-cari, rasakan, nikmati, mesrakan. Itu loh Bapak Ibu, Masya Allah. Bisa nggak Bapak Ibu? Jadi harus berlatih, beramal. Karena ilmu ini akan berbuah ketika diamalkan. Buahnya apa? Masih ingat Bapak Ibu? Makin rajin ibadah, makin pintar mengendalikan tubuh. Karena rajin mengamalkan, ya. Kalau punya ilmu tidak diamalkan, nanti di akhirat akan dipertanggungjawab. Punya ilmu tidak diamalkan. Nah, seperti itu. Tahu ilmunya ini benar, mampu menyelamatkan, tapi tidak mau mengamalkan. Akhirnya mampir beli souvenir di neraka. Mau ke surga aja mampir beli souvenir ke neraka. Neraka itu apa tuh Bapak Ibu hakikatnya? Pemurnian, pembakaran api pemurnian. Dimurnikan orang-orang yang tadinya tidak mau memurnikan dirinya selama hidup. Seperti itu, dibakar supaya dia itu betul-betul sadar. Masa nunggu dibakar? Kan seperti itu. Paham ya Bapak Ibu? Harus termotivasi ya. Jadi kita sudah berapa kali ini seumur hidup merayakan Maulid? Kira-kira hati kita ini sudah hidup kah? Atau kalbu kita sudah bersih kah? Itu kita pulang harus merenung. Kira-kira berapa kali ya, berapa tahun seumuran saya ngikuti Maulid ini, hati saya masihkah keras atau sudah lembut? Seperti itu. Ini untuk tolak ukur kita ya Bapak Ibu. Harus termotivasi Bapak Ibu. Yang keempat, harus terus berlatih. Lah ini loh, terus berlatih berarti tidak boleh berhenti. Terus berlatih untuk menafikan itu meniadakan. Yang ditiadakan apa Bapak Ibu? Adanya wujud keakuan diri. Kalimat nafi itu kan la ilaha, itu nafi. La ilaha itu kata-kata nafi. Artinya meniadakan pengakuan diri itu ya tiadakan berhala yang ada di dalam kolbu kita. Makanya kan berhala runtuh. Nabi dan Rasul ketika lahir, berhala runtuh. Ratusan berhala di Ka'bah. Lah kita berhalanya sekarang masih nyata. Ternyata berhala itu berwujud kecintaan kita terhadap apa Bapak Ibu? Harta benda. Harta benda. Tidak belajar ikhlas. Terkadang ada orang kaya raya punya toko, lalu terbakar tokonya. Yang terjadi apa-apa Bapak Ibu? Karena saking cintanya tadi, akhirnya stres dan depresi. Sebabnya tidak mau menerima kenyataan, tidak mau ikhlas, tidak mau melepaskan apa yang selama ini digenggam. Kekayaannya harus bertambah, harus melimpah ruah, tidak boleh kurang. Jangan sampai malah hilang. Karena kecintaannya dipupuk di harta kekayaan. Akhirnya yang rugi siapa Bapak Ibu? Diri sendiri. Harta hilang bisa dicari Bapak Ibu. Makanya ingat. Kita ini hanya dititipi, bukan memiliki.
Kan sudah sering kami jabarkan. Manusia tidak ada yang kaya, semuanya fakir semua. Fakir miskin, Yang bilang kaya sultan tuh ya siapa? Berarti orang nggak kenal diri. Kenapa? Wong tubuhnya aja titipan, ruhnya titipan, apalagi yang di luar tubuhnya. Berarti murni milik Tuhan. Hanya di ilmu manusia dikatakan miliknya, karena hasilnya dia bekerja lalu menggenggam. Capek aku kerja banting tulang, berangkat malam pulang malam, nah merasa dia yang beker. Nah ini ya Bapak Ibu, digenggam, masukkan ke kolbunya, ke hatinya, lalu begitu kebakaran gila dia, stres, depresi, nggak mau menerima kenyataan. Dia nggak rela, nggak ikhlas, nggak ridho ketika tokonya terbakar. Itu sebanyakan orang kaya raya, terbakar baru stres, apalagi suruh sodako. Masya Allah. Jangan kita itu ngikuti Korun ya. Korun itu belum ada yang menandingi kekayaannya Bapak Ibu, tapi Allah tenggelamkan semuanya. Tidak ada gunanya ternyata. Boleh kaya raya, silahkan, bagus, dengan satu syarat, kekayaan itu harus mampu menghantarkan kita untuk lebih beriman, lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silahkan, ayo kaya raya, saya doakan, tapi untuk sarana ibadah kepada Tuhan. Kalau tidak, namanya istidrat, sholat enggak, Jumatan jarang, ke masjid setahun sekali, itu kalau sempat, pas lebaran. Tapi usahanya lancar, tambah kaya, itu istidrat. Artinya apa? Artinya kemurkaan Tuhan yang dibungkus dengan kenikmatan. Seperti itu. Diberikan apa semua yang diinginkan, supaya tidak mengingat Tuhannya, supaya yang diingat hanya harta kekayaannya saja orang itu tadi. Tapi setelah pulang ya selesai, sampai di situ saja. Bukankah di dunia ini kita hanya sekedar sementara toh Bapak Ibu? Yang kekal kan nanti di akhirat. Seperti itu. Makanya harus hati-hati kita Bapak Ibu. Menafikan, meruntuhkan harta benda, jabatan. Biasanya ini penyakitnya. Orang kalau sudah mendapat jabatan, lalu merasa berkuasa, lalu mudah menyuruh-nyuruh orang, gitu loh, tanpa memikirkan, orang ini repot kan enggak, dia susah kan enggak, dia mau kan enggak, akhirnya diktator, seperti itu, tidak melihat situasi dan kondisi. Wah, ini gila jabatan, maunya dipuji terus, ketika dicaci, diincar, lalu dipindah tugaskan. Kalau sudah tidak senang orang, dipindah tugaskan, seperti itu. Ini jabatan. Ingat, jabatan yang paling kekal, masih ingat Bapak Ibu? Jabatan apa? Seorang hamba. Kita ini sampai kapanpun tetap hamba, karena yang terakhir menuju pintu kepada alam kubur ialah al-marhum, yang dirahmati, bukan al-mal'un. Masih ingat ya al-mal'un? Yang dilaknati. Ketika pulang jangan sampai belum mengenal diri. Karena kenapa? Mau pulang aja ketakutan, karena dari jauh mayatnya sudah teriak-teriak, maunya tidak mau dikubur si mayat itu tadi, teriak-teriak, mau dibawa kemana saya, jangan dimasukkan ke liang lahat saya.
Kenapa? Ketakutan. Karena sudah dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya mata tidak dipakai untuk merenungkan tanda-tanda kebesaran Tuhan. Punya hati tidak dipakai untuk memahami arti daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Punya telinga tidak dipakai untuk mendengarkan nasihat-nasihat petua para alim, ulama, aulia, anbiya, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup sakarepe dhewe. Maka ngaku Islam berarti harus berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu pegangan kita, tidak boleh kita lepas Bapak Ibu. Itu loh. Nah kita sakarepe dhewe ya, Tuhan sakarepe dhewe. Mau pulang sudah dilihatkan jilatan kobaran api neraka. Nah pasti ketakutan. Itulah dikatakan sakaratul maut. Nah kalau kita yang sudah kenal, setelah kenal kita mau menjalani, setelah menjalani kita mau memesrakan, setelah memesrakan kita mau meniadakan keakuan diri, terus tawaduk seperti padi yang terisi, insya Allah pulang ini kita dengan bahagia Bapak Ibu. Orang pulang tuh loh nikmat, pulang itu enak Bapak Ibu. Siapa yang bilang sakit? Gitu loh. Makanya orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang dekat dengan Tuhan, maka akan cepat kembali. Kenapa? Ya karena mereka berdoa, ya Allah, saya pengen cepat kembali. Kalau orang cinta dunia inilah cinta harta benda. Kalau ulang tahun panjang umurnya. Maunya panjang terus, nggak mau pulang. Cinta pengennya hidup selamanya di dunia. Takutan ini mau pulang. Karena kada punya bekalnya. Seperti itu. Ya. Oleh sebab itu, sebetulnya Bapak Ibu, jangan nunggu kita pulang baru kenal. Justru ini kita masih sehat, segar, bugar. Kenalilah Tuhanmu. Supaya engkau selamat dunia wal akhirat. Jalannya contohlah ajaran junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya seperti apa? Matikan dirimu secara ma'ani. Nah, kalau kita sudah paham bahwa yang melihat itu ternyata bukan mata, ternyata sifat basornya tuh, disitulah akan terjaga seluruh perbuatan kita. Ternyata kita selalu diawasi Tuhan, tidak pernah terlepas. Contoh, ketika saya disuruh guru saya menyembunyikan ballpoint ini, sekiranya tidak ada orang yang tahu, saya tidak akan mungkin mampu menyembunyikan. Bagaimana? Sedang setiap kali saya melihat, Tuhan beserta penglihatan basornya. Paham nggak Bapak Ibu? Artinya apa? Orang beriman itu Bapak Ibu pasti akan selalu merasa diawasi Tuhannya. Masya Allah. Itu loh. Mematikan diri secara ma'ani ya seperti itu. Jangan lagi kita yang melihat. Rasakanlah bahwa kita diperlihatkan Tuhan melalui sifat basornya. Oleh sebab itu harus bersyukur setiap hari. Caranya bersyukur, kita harus taat ibadah. Jangan hidup sakarepe dhewe. Hidup semaunya. Coba kalau penglihatan ini direntalkan, disewakan, tidak mampu kita membayar. Kan seperti itu. Yang buta pengen melihat, yang diberi penglihatannya nggak mau tafakur. Itu loh. Bagaimana kita bisa berbuat maksiat sedang Tuhan selalu bersama dengan penglihatan kita. Basor ini lah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu kalau mau bukti, saya pengen bukti Pak. Oke, nanti
malam kalau sudah tertidur, lihati anak istri yang tidur duluan. Matanya masih ada. Coba buka gini, terbuka tapi nggak bisa melihat. Rohnya diangkat. Itu loh. Menyatakan mudah Bapak Ibu. Karena ini ilmu nyata. Tapi ketika ruhnya dikembalikan karena masih ada umur atau jatah hidupnya, maka setelah kembali sifat basornya selaras dengan mata, dia terbuka pagi harinya bisa melihat. Bukankah kita harus bersyukur Bapak Ibu? Kita ini kebanyakan manusia kubur nikmat gitu loh. Banyak nikmat yang Allah beri tapi kita nggak pernah ingat Tuhan. Nggak pernah ingat. Makanya kemarin saya bilang, kalau zaman memang betul-betul mau belajar, tanggalan itu loh, tandai hari ini ingat Tuhan tuh berapa jam. Nanti bisa terlihat itu. Setiap hari itu menurun atau naik atau tetap atau loss. Harus jujur jika mau mengevaluasi diri. Jadi kita harus pakai metode seperti orang belajar. Jangan kita itu setiap hari terlewati begitu saja tanpa ada artinya. Kufur nikmat terus menerus. Itulah menyebabkan kehidupan kita banyak masalah karena kufur. Kalau kufur ditambah masalahnya, dikurangi nikmatnya. Kalau bersyukur ditambah nikmatnya, dikurangi masalahnya. Ya kan kita hidup dihidupkan Bapak Ibu. Hidup tidak gratis Bapak Ibu. Tuhan mempertanggungjawabkan segala hal sesuatu yang kita perbuat di setiap waktu kita. Ada pertanggungjawabannya. Masa enggak mau tafakur? Masa hidup gini-gini aja sih? Santai-santai aja sih. Ya belajar, ya santai. Enggak boleh terlalu tegang. Cuman maksud kita katanya senang, cinta, punya nabi yang dikatakan yang paling sempurna kan. Tapi kita nggak mau mencontoh yang diajarkan Nabi. Kan Nabi menangis kalau seperti itu. Nabi yang diingat ketika mau pulang umat. Lah kita ketika pulang duit. Itu loh. Apa yang akan kita cintai maka akan kita ingat ketika akhir kehidupan kita di dunia. Hanya ayo cintai zikir. Ayo mulai sekarang, jangan ditunggu besok-besok. Kenapa sih ditunda-tunda? Zikir itu kan nikmat. Itu jamu. Memang bawaannya malas, tapi harus dipaksa. Betul loh, dipaksa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nggak harus keras Bapak Ibu. Cukup bisa didengar telinga nggak harus teriak-teriak. Seperti itu. Mau lebih halus lagi, masukkan ke kalbu. Allah dalam kalbu. Nggak ada yang dengar. Mau halus lagi, tanpa huruf, tanpa suara, masukkan ke baimun. Duduk diam, hanya merasakan. Nah, ada orang lewat, mah guring ya. Maka ada imun. Nah, seperti itu. Jabatan, garis keturunan atau keluarga. Jangan membanggakan garis keturunan kita. Umpamanya kita ini orang keturunan keraton. Orang tua ini keturunan orang alim ulama. Tapi kalau anak cucunya tidak mau belajar, ya bagaimana? Seperti itu loh. Jadi jangan hanya membanggakan garis keturunan, tapi terus belajar. Seperti itu. Karena garis keturunan tidak menjamin keselamatan kita. Orang tuanya alim, anaknya tidak mau belajar. Loh bagaimana ceritanya?
Oleh sebab itu harus belajar terus ya Bapak Ibu ya. Sampai kapan? Sampai kita berpulang ke rahmatullah. Itu garis finishnya. Makanya ketika ada orang yang merasa, wah aku cukup belajar sudah, ngerti aja itu Nur Muhammad ketuhanan, makanan sehari-hari. Berarti indikasi orang seperti ini terjangkit penyakit angkuh, terjangkit penyakit sombong. Tuan guru aja disuruh belajar terus seperti itu, apalagi kita ya. Ustadz kiai aja terus belajar, ulama terus belajar. Mereka tidak merasa punya ilmu, karena semakin kita banyak mau belajar, maka semakin kita sadar, oh ternyata saya ini bodohnya, nauzubillah. Karena ilmu Tuhan tuh luasnya tidak bisa kita ukur Bapak Ibu. Makanya yuk rajin belajar, jangan merasa cukup seperti itu. Kalau merasa cukup berarti ya itu tadi, kita sudah merasa. Nah ini yang bahaya ya. Selain meniadakan berhala yang di dalam kalbu yang sudah kami sebutkan tadi, kita harus meniadakan. Nafi itu meniadakan ya, segala sifat apa Bapak Ibu? Sifat hewan, sifat syaitan ya. Karena kalbu ini kalau tidak ditempa dengan zikir, dia mudah liar, dia mudah lepas kendali Bapak Ibu. Ini contoh Bapak Ibu, contoh. Rasulullah itu mungkin masih ingat nih ceritanya. Ketika mau berangkat sholat subuh, ya, sudah di dekat masjid, beliau itu selalu diludahi orang non muslim Yahudi. Masih ingat ya Bapak Ibu ya? Tapi yang terjadi kira-kira Rasulullah ini marah, benci, dendam, ambil parang, lalu mendatangi kelahi, atau bersabar, ikhlas memaafkan Bapak Ibu. Sabar, ikhlas, memaafkan. Karena di dalam ceritanya, ketika yang meludahi ini pada subuh itu kok tidak ada, Rasul mencari. Loh, biasanya saya ini diludahi dulu. Loh, malah tanya, biasanya saya ini diludahi, kini kok tidak ada ya? Kemana ini? Lalu mencari keterangan dari para sahabatnya. Ternyata yang meludahi ini sedang sakit. Nah, masih ingat ya ceritanya Bapak Ibu? Lalu Rasulullah punya gagasan, yuk kita datangi yang sakit, yuk kita bawakan sedikit oleh-oleh ya buat dia, supaya senang hatinya, supaya cepat sembuh orangnya. Lalu dikabarkanlah kepada orang tersebut yang non muslim tadi, yang Yahudi, wahai Fulan bin Fulan, ada tamu. Siapa dia? Dia Muhammad Rasulullah. Lalu bergetar hatinya, ketakutan Bapak Ibu. Lalu ditanya, dia bawa senjata atau tidak? Tidak, wahai Fulan bin Fulan, dia membawa oleh-oleh. Maksudnya apa ke sini? Ingin menjengukmu. Maka dipersilahkanlah masuk Rasulullah tadi. Singkat cerita, yang non muslim tadi yang sering ngeludahi akhirnya terbuka pintu hatinya. Masya Allah, betapa mulianya akhlakmu wahai Rasul. Saudaraku saja yang seiman belum ada yang mendatangiku, tapi engkau yang setiap hari ingin ibadah aku ludahi, engkau tidak menyimpan dendam dan amarah kepadaku. Saksikan wahai Rasul, pada saat ini asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Masuk Islam Bapak Ibu. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan akhlak. Akhlak mampu diwujudkan karena apa Bapak Ibu? Kalbunya sabar
dan ikhlas. Bersih dari buruk sangka. Jalannya seperti apa Bapak Ibu? Jalannya seperti apa? Menghilangkan sifat hewan dan setan itu jalannya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ditempatkan ya Bapak Ibu. Nah, saya ingatkan lagi supaya tidak lupa. Ketika la tempatnya di pusar, ilaha di dada sebelah kanan, ilah di ubun-ubun, Allah hujamkan ke kalbu sebelah kiri. Mutarnya searah jarum jam, jangan kembali ya Bapak Ibu. Mutar terus. Fungsinya apa sih? Kok mutar? Mengurung. Apa yang dikurung? Keburukan nafsu, supaya lemah tenaganya. Kalau sudah lemah tenaganya, tidak mampu menghalangi kita untuk berbuat baik. La ilaha illallah. Makanya kenapa orang yang jarang sekali menzikirkan kolbunya, mereka berat untuk ibadah? Kenapa Bapak Ibu? Karena ruhaninya sakit Bapak Ibu. Ruhaninya lemah, kurus, kering, kelaparan, kehausan. Tapi kita nggak merasa. Jasadnya sehat, gemuk, segar, makan enak-enak. Tapi rohaninya nggak pernah diberi makan. Makanan rohani apa Bapak Ibu? La ilaha illallah. Itu yang jarang. Giliran jasad aja, Masya Allah, harus bergizi. Wah, tahu tempe nggak mau, ikan asin tekanan darah tinggi. Makan aja kuliner, milih kemana-mana kah? Masya Allah, la ilaha illallah. Itu loh, ruh beri makan Bapak Ibu. Masya Allah. Kalau ruh ini kenyang, kita makan sedikit aja kenyang. Orang ini dititipi jasad tidak amanah, makan semaunya. Mohon maaf. Kalau makan semaunya artinya tidak amanah dengan tubuh. Sudah kenyang tambah kenyang. Akibatnya apa Bapak Ibu? Banyak menumpuk penyakit karena kelebihan makanan. Tidak kenyang, tidak merasa. Kalau kita sering zikir Bapak Ibu, makan sedikit aja kenyang Bapak Ibu. Loh betul. Seperti itu. Kalau sudah gemuk, efeknya apa Bapak Ibu? Malas beribadah. Tapi tidak semua orang gemuk, Bang. Sayangi tubuh yang Allah titipkan kepada sayangi. Bukankah itu amanah? Kalau tidak sayang, akibatnya apa? Banyak penyakit. Contoh, kelebihan gula, akhirnya sakit diabetes. Ujung-ujungnya apa Bapak Ibu? Diamputasi. Itu karena apa? Kesalahan Allah atau kesalahan kita? Kesalahan kita, tidak menjaga. Maka yang berlebihan itu sifatnya tidak dijaga. Punya tubuh dijaga. Makan tuh secukupnya. Kalau lapar makan, kalau belum lapar nggak usah makan. Kan seperti itu yang Rasul ajarkan. Kok sering lapar ya saya? Nah, la ilaha illallah. Berarti ruhnya yang la. Paham ya? Lalu nafikan, tiadakan yang namanya kesombongan, keangkuhan, iri, dengki, dendam. Ini loh Bapak Ibu, Rasul tuh orangnya kan sabar. Nah kalau kita pemarahan, pemusingan, yang kita contoh sopo. Katanya cinta Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, tapi pemarahan. Nah, pulang tuh tiba-tiba piring berterbangan. Panci berterbangan. Ini kan pemandangan yang tidak kurang indah dipandang. Maksudnya seperti itu loh Ibu. Ya, jadilah orang yang penyabar, yang penuh kasih sayang.
Siapa yang dicontoh? Junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita tidak mampu sabar? Kurang zikir. Kenapa tidak mau ikhlas? Karena tidak mau latihan. Datang ke majelis, dengar, pulang santai. Pulang tuh dilatih. Ibarat batu itu loh Bu, batu. Dia bisa mengkilat karena digosok Bapak Ibu. Pisau tajam karena diasah. Itu. Nah kita diberi senjata untuk terbang menuju Tuhan melalui zikir, masuk ke dalam qalbu kita, tapi kita tidak mau memakainya. Bagaimana kita mau berubah? Masih mudah marah, gampang emosi, sama laki sama bini aja, itu guring itu bisa ada hadapan pantat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Tanamkan, hujamkan, cintai zikir itu. Karena itu yang utama. Kenapa dikatakan utama? Karena itu kalimah pemurnian. Ketika kita baca, sadar kita. Allah beserta kita. Kita tidak bisa hidup semaunya. Harus mengikuti aturan Tuhan yang sudah dituangkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Artinya kita tidak boleh hidup ini dipenuhi dengan sifat-sifat maksiat. Bukankah tubuh dan ruh ini dikatakan Rasulullah, Rasul utusan? Nyatanya ruh ke batang tubuh dinyatakan kepada kita namanya rasa. Orang bisa merasakan teh kopi karena ada ruhani Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Bukan ada lidah. Mayat punya lidah, dikasih kopi atau teh tidak bisa merasakan. Dikasih sambal, tidak kepedasan pula. Ruhnya sudah hilang, rasanya hilang Bapak Ibu. Rasul utusan, nyatanya ruh ke batang tubuh, nyatanya rasa. Itulah utusan Allah. Dikatakan Muhammad Habibullah. Muhammad inilah dia menjadi kekasih. Jangan jadikan kekasih ini menjadi penentang Tuhan. Kita ini sekedar dititipi amanah Bapak Ibu. Kan seperti itu loh Bapak Ibu. Makanya sering membaca riwayat Rasul. Rasul setiap hari dicaci, setiap hari dimaki. Tapi setiap hari itu pula yang mencaci maki disuapi makanan. Masih ingat Bapak Ibu? Kalau orang sekarang lempar aja piring. Seperti itu. Kita harus paham kenapa Rasul ini mampu sabar. Kita harus belajar cara berpikir, cara berpandang Rasulullah. Kenapa Rasul bisa sesabar itu ya? Karena tidak mungkin orang ini akan meludah tanpa digerakkan oleh Tuhan. Itu loh Bapak Ibu. Supaya apa? Bukan menguji kesabaran Rasul. Rasul itu orang mulia sudah. Supaya diambil nanti hikmah cerita ini untuk diturunkan ke umatnya. Supaya ada suri tauladan yang namanya kesabaran Bapak Ibu. Orang ngeludahi Rasul berarti Allah yang menggerakkan, Allah yang menghendaki untuk menjadi cerita umatnya. Seperti itu. Rasul dakwah dilempari batu, berdarah-darah. Harusnya marah. Masih ingat ya Bapak Ibu? Tapi malah didoakan, diampuni, pemaaf Bapak Ibu, pemaaf. Sampai berdarah-darah loh Bapak Ibu. Pemaaf. Kenapa? Yang dipandang bukan manusia, tetapi Tuhan yang ada di setiap ciptaannya.
Tidak mungkin orang-orang itu berbuat seperti itu tanpa ada yang menggerakkannya. Karena wayang mengikuti dalang. Berarti ini kehendak cerita Tuhan untuk nanti diambil hikmahnya kepada para umat. Makanya kalau kita mengikuti maulid, senang, kita harus meneladani juga Bapak Ibu. Memang sabar itu berat, tapi kalau tidak dilatih, tidak bisa-bisa. Latihannya bagaimana, Pak? La ilaha illallah. Nah, ucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau belum dijalankan tidak bisa ngerasain Bapak Ibu. Coba kalau sudah dirasain, minimal semalam tuh ya paling enggak ya 2.000, 3.000 gitu. Nanti kalau dimaki orang senyum aja. La ilaha illallah. Yang menggerakkan, yang berkehendak, yang mendatangkan Allah jua, bukan Inyak. Kan itu. Pandangannya sudah tembus Rasul. Kita harapannya umat mampu menembuskan pandangan kita juga. Itu loh. Kan kita diajari. Lah ini sama istri aja dendam. Aku kemarin tidak dimasakkan sama istriku. Lalu 2 hari kada ditagur-tagur ya. Sama suami aja, sama istri rumah tangga masih bisa kayak gitu. Berarti kan ya seperti ini, seperti anak kecil loh. Coba kita ini berpikir secara dewasa. Yuk, kita sebagai tolabul ilmi katanya sholat, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Seluruh apa yang kita hadapi itu proses yang Allah datangkan kepada kita. Tujuannya apa? Untuk menjadikan kita sabar, untuk menjadikan kita belajar ikhlas, supaya kita mampu belajar ridho. Bukan suami kita yang bermasalah, bukan istri kita yang bermasalah, tetapi ego kita yang bermasalah. Itu loh Bapak Ibu, ego kita. Makanya di pelajaran kemarin sudah saya katakan, kita itu tidak pernah punya musuh di luar diri kita. Itu loh, musuh yang sebenarnya ini loh, ego. Contoh ya Bapak Ibu, contoh gini. Kita tahu nih, ada orang yang benci sama kita. Kira-kira kita seperti apa menyikapinya? Apakah balas membenci atau kita mampu menghilangkan kebencian itu di dalam kalbu kita? Ini kalau nggak zikir berat Bapak Ibu. Tapi kalau kita tembus pandangan, ini yang berkehendak Tuhan juga. Mengasah kesabaran saya. Hamba ikhlas, hamba ridho ya Allah. Hamba sabar dengan ketentuan-Mu. Nah, hilang yang namanya musuh. Tidak ada musuh di luar diri Bapak Ibu. Kalau hati kita bersih dan lah Rasul kan ngajarkan seperti itu. Kasih sayang denganmu. Musuhnya siapa sih? Ego diri. Egomu perbaiki. Kesombongan ini lah. Merasa direndahkan, dilecehkan, tidak dihargai. Bangun tidur ndak dibikinkan kopi, wes langsung. Bukankah hidup ini tebar tuai Bapak Ibu? Berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Ndak usah jauh-jauh, di dalam rumah tangga dulu. Ayo. Contoh Rasulullah. Rasul mau cari kayu bakar, mau membantu istrinya. Istri pun seperti itu, saling bantu-membantu di dalam rumah tangga. Jangan merasa, ini pekerjaan wanita ini, gak mau aku mengerjakan. Berarti pandangan kita masih terhijab. Terhijab itu tertutup. Tertutup itu tidak mampu melihat kehadiran Tuhan di setiap ciptaannya. Kemarin saya sudah jelaskan. Bedanya apa? Saya sama Bapak Ibu. Bedanya apa? Casingnya aja. Sifatnya aja.
Ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Ada si A, si B, si C, si D. Coba kalau seperti saya gambarkan seperti pisang, kalau dikupas sifatnya yang terlihat apa Bapak Ibu? Yang dilihat zatnya. Zatnya itu berbeda atau laisah? Laisah itu esa. Apakah ruh ini berbeda Bapak Ibu? Tidak. Makanya kemarin saya katakan. Contoh lagi. Yang mudah. Ini dikatakan meja. Sifatnya. Karena pelan-pelan Bapak Ibu. Supaya mudah dipahami. Akan tetapi ketika kita telusuri ternyata ketika kita ambil iktibarnya asal dari meja ini bahan dasarnya apa Bapak Ibu? Kayu. Bahan dasar itulah dikatakan zat. Kalau tidak ada zat, tidak ada sifat. Kalau tidak ada ruh, tidak ada tubuh. Oleh sebab itu ketika sudah berpulang, tubuh ditinggal ruh, jasad dibungkus kain terlihat atau tidak Bapak Ibu? Tidak terlihat, dimakamkan. Pahamkah Bapak Ibu? Oleh sebab itu kalau kita tolabul ilmi, penuntut ilmu, yuk belajar melihat Tuhan di setiap ciptaannya. Melalui apa? Melalui zat dan sifat. Loh, seperti itu loh Bapak Ibu. Pahamkah Bapak Ibu? Artinya kita ini esa. Kalau saya bersifat tidak baik ke Bapak Ibu, menyakiti Bapak Ibu, zolim ke Bapak Ibu, artinya saya menzolimi diri saya sendiri. Makanya ada hukum tebar tuai. Menanam durian, tumbuh durian. Tidak mungkin menanam durian dapat yang namanya melon. Nah, kan seperti itu. Kalau kita masih pandangan ini masih dualisme, ya tadi dualisme, kita akan mudah berburuk sangka kepada orang, masih mudah benci sama orang, gitu loh. Paham Bapak Ibu, paham? Pandangannya serta secara batiniah, maksudnya secara kolbu. Kalau kita ngeremehin orang, menganggap remeh, menganggap orang itu rendah, artinya kita merendahkan diri sendiri secara tidak sadar. Paham ya Bapak Ibu? Nah seperti itu, kan kita nggak ada bedanya Bapak Ibu. Lalu apa? Tiadakan yang namanya ini tadi penyakit malas sama penyakit menunda nunda. Nanti ntar besok tahu-tahu dibungkus. Bapak Ibu, kematian ajal tidak menunggu tua, tidak menunggu sakit. Yang sehat segar bugar, yang muda banyak yang pulang. Lah kita saat ini masih sehat segar bugar, alhamdulillah. Malam ini diizinkan Allah ya, tolabul ilmi hadir di majelis, diberkahi. Jadikan ini momen kita untuk taubat nasuha. Pulang nih taubat ya Allah, banyak istighfar. Nggih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ingat dosa Bapak Ibu. Sampai kapan? Menunda-nunda taubat itu sampai kapan? Jauh dari Tuhan sampai kapan? Ya, hati-hati loh. Hidup bukan santai-santai. Walaupun kita santai, tapi malaikat maut tidak menunda kematian kita. Hidup pilihan Bapak Ibu. Kita diberi akal pikir. Itu yang membedakan kita dengan hewan Bapak Ibu. Bedanya itu aja. Yang lainnya sama. Kita makan, hewan juga makan. Hewan ngantuk, kita juga ngantuk. Hewan berumah tangga juga sama. Yang beda apa? Akal pikir.
Kita diberi akal pikir, kebanyakan tidak mau memakai. Akhirnya hidupnya seperti yang tidak saya sebut tadi. Merenung kita Bapak Ibu, yuk merenung, perbaiki diri. Sampai kapan mau begini terus? Setiap hari diberi kesempatan. Kenapa setiap hari pula kita lupa kufur nikmat, tidak mau melatih itu loh. Ini kemalasan, ini sifatnya tubuh Bapak Ibu. Paksa hati itu zikir, paksa gitu loh. Jangan terus menunda-nunda. Ini bisikan setan Bapak Ibu. Nanti ntar mau tobat aja nunggu, saya masih banyak maksiat ya, saya belum siap. Sampean tuh siapnya kapan? Mau belajar benar aja nunggu siap, mau disiapkan Tuhan. Nah, bahaya ini. Siap, pencabut nyawa mau datang. Mau lari kemana kita? Bekalnya apa? Yuk sekarang sehat, syukuri, jadikan momen untuk perbaikan diri, seperti itu loh. Jangan nunggu nanti, ntar besok. Yang penting malam ini sudah dapat ilmunya ya Bapak Ibu ya. Ketika berpulang lepaskan pengakuan diri. Insyaallah husnul khotimah. La ilaha tiada ilah melainkan Allah. Selamat Bapak Ibu. Lalu selanjutnya terus berlatih. Nah, ini saya garis merah ini memang. Kenapa? Ini saya tekankan. Terus berlatih. Karena mustahil kita mendapatkan buah dari ilmu dan keimanan tanpa berlatih. Kebanyakan kita di zona nyaman saja Bapak Ibu. Nyaman mendengarkan, duduk majelis, pulang melakukan kewajiban sehari-hari, tidak ada perubahan sama sekali. Kita tidak dapat apa-apa Bapak Ibu. Bagaimana hidayah itu datang sedang kita tidak mau berjuang. Nah kan rumusnya, kalau mau dapat hidayah, rumusnya kita harus berjuang dulu. Mengeluarkan ular di dalam kandang ayam. Ayam itu bagaikan hidayah. Saya gambarkan bagaimana ayam mau masuk ketika di dalam kalbu kita banyak penyakit hati, banyak ularnya Bapak Ibu. Berjuang dulu baru dapat hidayah. Kebanyakan salah menanggapi. Mudah-mudahan ya Allah kami diberikan hidayah, tapi santai-santai. Mudah-mudahan tapi tidak mau menjalankan. Lah ini sama dengan tidak mendapatkan hasil, nihil atau nol besar. Mau dapat hidayah berjuang. Hidayah itu dijemput bukan ditunggu. Caranya berjuang. Jalannya la ilaha illallah. Karena tidak mungkin berjalan makrifat tanpa torekoh. Ini tarekatullah ya ini. Dan begitu pula sebaliknya. Tidak mampu berjalan torekoh tanpa syariat. Nah, oleh sebab itu saling berkaitan antara syariat, tarekat, hakikat, makrifat tidak boleh dipisah atau ditinggalkan. Seperti itu Bapak Ibu, nggih. Terus berarti untuk mengisbatkan, menetapkan, menyatakan bahwa yang wujud nyata terang benderang hanya Allah. Yang lain ada nggak Bapak Ibu? Yang lain ada? Tidak ada. Kita ini awalnya tidak ada, nantinya kembali tidak. Berarti yang ada, yang kekal abadi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, tahu, kita paham yang wujud, yang nyata, yang terang benderang, maka jangan ngaku-ngaku ada di sudah nyata kita ndak punya diri, ngaku-ngaku punya di. Nah, sudah sirik kopi.
mobilku, rumahku, suamiku, istriku, anakku, uang harta bendaku. Dirubah sedikit kata-katanya. Rumah titipan Allah, istri titipan Allah, suami titipan Allah, anak titipan Allah. Supaya apa? Amanah kita. Berarti kalau dititipi harus menjaga. Bukan miliknya sampeyan. Semau-maunya. Punya anak dipukuli. Nggak boleh. Mendidik anak jangan memakai kekerasan. Menakut-nakuti boleh. Kalau dipukul sampai anak menangis kesakitan, sampai memar, nanti menjadi trauma anak itu Bapak Ibu. Kecil diam, tapi ketika orang tuanya menjadi tua renta, dia membalasnya nanti. Kecil diam karena dia belum mampu. Jangan mencontohkan suatu hal yang tidak baik kepada anak. Menakut-nakuti boleh. Pukul di sebelahnya, jangan dikenakan ke tubuhnya, boleh. Ditakut-takuti boleh. Tapi kalau untuk menyakiti tubuh, ingat siapa dia. Titipan. Dia sama dengan kita. Kalau pendidikan anak kasar, anak akan menjadi keras. Berani sama orang tua. Jadi orang tua itu ya berat. Harus mendidik yang bagus. Seperti itu, maka tiada ilah melainkan hanya Allah. Nah, disinilah yang tadi saya terangkan bahwa zikir itu merupakan jalan untuk merasakan nyatanya wujud Allah melalui zat dan sifatnya, Bapak Ibu. Makanya kemarin saya bilang, Bapak Ibu kan pakai baju kan? Bapak Ibu sadar nggak lagi sedang pakai kapas? Yang sekarang ditenun, dijadikan benang, disusun menjadi baju. Sadar enggak? Mungkin banyak yang lupa. Kita ini pakai kapas, itulah. Bentuknya beda, ya kan? Nah, seperti itu. Dilatih penglihatan kolbu supaya kita bersih hati kita. Lalu yang kelima, mampu mematikan pandangan kolbu pada rupa makhluk. Lah, ini tadi yang saya jelaskan. Jangan melihat rupa makhluk itu seperti makhluk. Jadi lihatlah makhluk itu bahwa semua rupa ialah sifatnya. Bukankah kita ini semua Nur Muhammad, Bapak Ibu? Bahwa sebenar-benar sifat ialah zatnya, sebenar-benar zat ialah sirnya, sebenar-benar sir disitulah aku, kata Tuhan, aku bukan dirimu. Paham Bapak Ibu? Minta tolong dijalankan, diaplikasikan, diwujudkan, dilatih dengan zikir. Pintu awalnya di situ Bapak Ibu. Karena ketika kolbu berat untuk ibadah, tanda zikir kita kurang terlatih. Bapak Ibu, berat ibadah, berat zikir, berat berbuat baik, banyaki zikirnya. Lalu yang keenam, untuk mengambil hikmah daripada maulid junjungan Nabi besar kita, lahiran Nabi Muhammad, kita harus bertekad untuk hijrah. Lah inilah Bapak Ibu, hijrah kepada Allah dengan terus melatih kesadaran diri. Bertekad Bapak Ibu. Hijrah itu apa? Hijrah itu yang kemarin sholat 5 waktunya tidak bisa sempurna, sekarang diperbaiki, itu namanya hijrah Bapak Ibu. Seperti gambarannya dari gelap menuju kepada terang. Dari yang tadinya keruh airnya menjadi jernih. Artinya murnikan kolbu kita agar mampu kembali ke dalam fitrahnya, kembali bersih dan suci. Bapak Ibu pernah melihat laron? Laron apa bahasa Indonesianya ya? Yang ketika hujan dia muncul dari dalam tanah. Ya. Nah itu.
Bukankah laron itu awalnya sudah tenang di dalam tanah? Tapi kenapa? Ketika habis hujan, dia malah keluar dari tempat yang gelap, yang nyaman tadi, mendatangi kematiannya. Yang dikatakan cahaya lampu, ya betul Bapak Ibu ya. Laron saja Bapak Ibu. Dia berani hijrah, jihad fisabilillah, walaupun mengorbankan nyawanya. Karena bagi laron tadi itu cahaya keselamatan. Bagi laron tadi. Loh, bukankah kita mencari cahaya juga Bapak Ibu? Asal mula cahaya siapa? Tuhan Zat yang Maha Su. Laron tadi itu Allah memberikan kita supaya mampu berpikir. Laron saja mau datang cari penerangnya, karena dianggap itu sebagai jalan pencerahannya. Dia meninggal Bapak Ibu. Panas tapi tetap paham Bapak Ibu. Ceritanya di sini paham Bapak Ibu. Seperti itu kita dicontohi ulat, dicontohi laron, tapi kita kenapa masih berat melangkah hijrah? Makhluk aja mengorbankan nyawanya loh. Ulat belum tentu jadi kupu-kupu Bapak Ibu. Ada yang meninggal Bapak Ibu karena tidak makan, tidak minum, menutup diri. Tidak makan, tidak bergantung hanya kepada kuasa Tuhan. Ashabul Kahfi masih ingat Bapak Ibu? Bukan sehari 2 hari loh tidak makan. Bukan sehari 2 hari loh. Tapi hidup atau mati Bapak Ibu? Berarti makanan minuman tidak menjamin kehidupan manusia. Tapi kalau kuasa Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin. Maksud saya, kenapa kita masih ragu-ragu untuk hijrah? Ayo, kapan lagi? Tidak usah ditunda-tunda. Masih sehat, kuat, ayo perbaiki. Itu loh maksud saya. Yuk hijrah. Kalau tidak hijrah berarti kita merayakan maulid ini membohongi diri. Senang saja tapi nggak mau meneladani apa yang diajarkan Rasul kepada umatnya. Itu loh. Makanya tadi setelah kita hijrah, akhirnya kesadaran kita menjadi terang benderang, terbuka semuanya Bapak Ibu. Bahwa sumber masalah itu pada ego atau nafsu diri kita sendiri. Akarnya kita tidak mau melatih zikir. Orang mudah sakit hati, mudah kecewa. Ya contoh kayak orang usaha Bapak Ibu. Usaha itu dia sudah ikhtiar, ikhtiar mati-matian. Setelah itu dia mengharapkan, bukan mengikhlaskan. Akhirnya ketika apa yang diinginkannya tidak tercapai, dia kecewa Bapak Ibu. Sudah habis uang sekian, modal sekian, tapi nggak ada hasilnya. Kecewa ya Bapak Ibu ya. Nah, itu tandanya kurang zikir. Rasul mengajarkan ikhtiar sekuat tenaga, hasil ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu loh Bapak Ibu. Bekerjalah sekuat mungkin, hasil serahkan pada Tuhan. Jangan mengharap-harap, jangan punya ambisi. Nanti kalau tidak terturuti, kecewa. Kalau sudah kecewa, sholatnya Senin, Kamis. Karena rajin sholat biasanya kalau pas tanggal muda. Dompet penuh, rawajin sholat, rawajin. Nanti tanggal-tanggal terakhir mau malas ibadahnya. Dan yang terakhir, kita sebagai umat harus mampu meneruskan perjuangan junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjuangannya apa Bapak Ibu? Pertama, mengenalkan Tuhan, dakwah, tauhid, memberantas buta tauhid. Itu yang pertama. Yang kedua, menghapuskan kesyirikan. Yang ketiga, memperbaiki akhlak dan adab umat. Masih ingat Bapak Ibu?
Rasulullah diturunkan masa jahili. Nah, tapi sekarang kembali jahili. Nah, akhir zaman akan kembali jahiliyah. Oleh sebab itu kita diharapkan mampu meneruskan perjuangan Nabi besar kita ya. Jahiliyah itu apa Bapak Ibu? Masih ingat ya Bapak Ibu? Masih mau mengerjakan apa yang dikerjakan orang-orang jahil dahulu. Okay? Apa-apa yang tidak baik itu dikatakan jahiliyah. Okay? Lalu yang terakhir, sebagai tolabul ilmi, penuntut ilmu, harusnya kita mampu menjadi rahmatan untuk diri sendiri dahulu. Karena kalau diri sendiri tidak mampu mendapatkan rahmatan, maka tidak akan mampu menjadi lil alamin. Maka sayangi diri, jadikan diri beriman, jadikan diri ini selamat, baru diri ini mampu menjadi suri tauladan untuk yang pertama keluarga kita, orang sekitar kita, baru masyarakat. Mampu Bapak Ibu? Mampu. Jangan insya Allah. Karena insya Allah itu biasanya lah itu loh yang dikhawatirkan. Insya Allah nih biasanya kalau pas mau ya saya kerjakan Pak. Kalau enggak ya sudah insya Allah. Dirubah sekarang. Kita harus mau berlatih, berlatih. Tanpa berlatih tidak akan terlatih. Bagaimana mau menundukkan nafsu wong kita tidak terlatih? Kalah strategi kita Bapak Ibu. Kalau ngantuk ditiup terus, ngapain kamu bangun? Masih malam, nyaman guring, tiup. Karena waktu sudah menunjukkan terlalu malam ya. Akan kita lanjut kepada pengajian selanjutnya. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan kekhilafan. Karena kesempurnaan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.